Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Agar bisa khusyuk dalam solat, maka kita haruslah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Adapun sumber ma'rifatullah adalah hati yang mengenal keagungannya, kemuliaannya, dan kesempurnaannya. Ketika hati mengenalnya dengan baik, maka timbullah rasa takut. Lalu ada kecenderungan untuk mengagungkannya. Rasa takut itulah yang dapat menahan diri dari segala dosa, menghilangkan kemalasan, dan selalu siap menjalankan perintah Allah. Masing-masing orang mempunyai tingkat kekhusyuan dalam solat yang berbeda-beda. Kekhusyuan mereka itu sesuai dengan tingkat kema'rifatannya kepada Allah. Ada kalanya disebabkan oleh kuatnya perasaan bahwa Allah sangat dekat dengannya. Seseorang tersebut menyadari bahwa Tuhannya Maha mengetahui setiap rahasia yang tersembunyi di hatinya. Sementara itu, ada pula kekhusyuan seseorang itu dikarenakan ia takut terhadap siksa Allah yang sangat dahsyat. Sedangkan golongan lainnya, mereka khusyuk dalam solat karena yakin bahwa Allah adalah zat yang mencurahkan kebaikan kepada orang yang tunduk kepadanya. Allah selalu mendekati siapa saja yang bermunajat kepadanya. Allah senantiasa mendekati hambanya yang selalu berdoa. Jika keyakinan ini bertambah kuat, maka tentu semakin khusyuk solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian tengah mengerjakan solat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat atau berbincang-bincang secara diam-diam kepada Tuhannya. Oleh karena itu, janganlah ia meludah ke arah kanan. Akan tetapi jika hendak meludah, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan, ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya merupakan isyarat mengenai keikhlasan hati, kehadirannya, dan kefokusannya untuk berzikir menyebut nama Allah, memuliakannya serta membaca kitabnya dan merenunginya. Imam Bukhari menjelaskan dalam kitabnya, dengan demikian solat merupakan bentuk munajat kepada Rabb yang meletakkan seorang hamba pada derajat yang paling tinggi. Menjelang solat, seseorang haruslah punya kesadaran tinggi bahwa dirinya akan berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Saat itu ia hendak bermunajat, menghubungkan alam bumi dan langit
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang berisi pujian dan doa, maka haruslah bersungguh-sungguh. Pertemuan yang sangat mulia adalah ketika seseorang mendirikan sholat. Di dalam sholat itu mencakup penyembahan dan pemujian kepada Allah, mengadukan sesuatu yang perlu disampaikan dan memohon pertolongannya. Di dalam sholat juga terdapat perjanjian bahwa ia hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembahnya saja. Hidup dan mati hanya diperuntukkan kepada Tuhan. Jika seseorang menyadari hal itu, maka tentu akan menjadi khusyuk dalam sholatnya. Sebagian ulama berpendapat agar seseorang bisa sholat dengan khusyuk, maka haruslah ia mengosongkan hati hanya untuk Allah. Artinya bahwa memalingkan hati dari selain Allah, agar bisa fokus kepada Allah yang satu-satunya zat disembah. Maka mula-mula kita harus menundukkan hawa nafsu. Jika hati dikuasai nafsu, tentu setan leluasa menggoda kita. Jika kita tidak mampu menundukkan keduanya, maka kekhusyuan sholat akan rusak. Disarankan agar kita menenangkan anggota tubuh, tidak terlalu banyak bergerak dan tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Diterangkan dalam riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai menoleh ketika sedang sholat. Lalu ia menjawab, itu adalah pencurian atau ikhtilas yang dilakukan oleh setan dari sholat yang dikerjakan seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Ikhtilas adalah mengambil sesuatu ketika pemiliknya sedang lengah. Inilah yang sering kita alami saat hati terusi oleh suara-suara, misalnya musik, pembicaraan, atau yang lain, maka rusaklah konsentrasi kita. Kalau hati sudah terpengaruh oleh pikiran-pikiran duniawi, kefokusan munajat tidak lagi terkontrol. Hati dan pikiran kita pun mengembara kemana-mana, menyebabkan kita lalai dalam sholat. At-Tibi mengatakan, ikhtilas adalah gambaran betapa buruknya tindakan orang yang kecurian dalam sholat. Sebab orang sholat itu sebenarnya sedang menghadap Tuhannya, sedangkan setan terus mengawasi kelengahannya. Maka ketika ia menoleh, setan pun berhasil mencuri sholatnya. Atas dasar ini, jumhur ulama berpendapat bahwa menoleh ketika sholat hukumnya makruh, kecuali menolehnya tidak sampai membelakangi kiblat dengan dadanya atau seluruh lehernya. Jika sampai membelakangi kiblat, maka sholatnya batal. Al-Mutawalli mengatakan, menoleh ketika sedang sholat hukumnya haram, kecuali karena darurat.
Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dihukumi haram karena kurang khusyuk atau tidak menghadap kiblat dari sebagian anggota tubuh, atau karena berpaling dari Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa menoleh itu dinilai makruh manakala tidak ada hajat atau keperluan. Tapi kalau memang ada keperluan, maka tidak makruh. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Sahal bin Al-Hanzaliyah, bahwa ia berkata, ketika iqamah subuh sudah dikumandangkan, maka Nabi SAW segera mengerjakan solat. Namun beliau sempat menoleh ke lembah. Abu Daud mengatakan, ketika itu beliau mengirim penunggang kuda ke lembah di malam hari untuk berjaga, agar tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka disunnahkan supaya pandangan tertuju kepada tempat sujud. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, agar tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, fokuskan pandangan hanya ke tempat sujud. Ini merupakan cara supaya khusyuk dan menjaga hati agar tidak berpaling. Apabila kita ingin khusyuk, maka hendaknya tumakninah, yaitu berhenti sejenak pada setiap rukun-rukun solat. Dalam hadis diriwayatkan, ketika Rasulullah SAW solat, beliau melakukan tumakninah hingga semua anggota badan beliau kembali pada tempatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasanya sulit seseorang bisa khusyuk jika solatnya terburu-buru. Ia seperti burung yang sedang mematuk, bisa dipastikan solatnya amburadul. Jangan karena alasan sibuk, maka solat dilakukan dengan cepat dan sama sekali tidak khusyuk. Jangan karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga solat diabaikan. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap mendirikan solat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Hampir semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan solat selalu ada perintah mendirikan solat. Ini mengisyaratkan bahwa kita wajib menunaikannya dengan sempurna, sehingga solat tetap tegak berdiri sebagai tiang agama dan penyangga segala kebaikan. Allah memberikan keberuntungan kepada orang yang melakukan solat dengan khusyuk. Keberuntungan itu tampak jelas. Ia mampu menerapkan nilai-nilai solat dalam kehidupannya, sehingga meraih keberhasilan dalam segala hal. Keberuntungan itu juga ia rasakan di alam kubur. Solatnya yang khusyuk itu selalu setia menemani dan melayaninya hingga hari kebangkitan. Bahkan solat itu mengantarkannya masuk ke surga. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Jika ingin khusyuk, ingatlah akan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam solatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbaiki solatnya. Solatlah seperti solat orang yang menyangka bahwa ia tidak punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Ayyub radhiyallahu an, apabila kamu berdiri dalam solatmu, maka solatlah seperti solat perpisahan. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya seperti solatnya orang yang merasa bahwa ia tak akan solat lagi sesudahnya. Apabila orang yang solat yakin dirinya akan mati, dan di sana masih ada satu solat sebagai solat yang terakhir, hendaknya ia khusyuk dalam solat yang dikerjakannya itu, karena ia tidak tahu bahwa bisa jadi solat ini adalah solat yang terakhir. Mengingat kematian dan apa saja yang akan kita temui sesudahnya, berupa alam kubur, kebangkitan, perhimpunan, hisab atau perhitungan amal, dan jaza atau pembalasan di akhirat adalah cara jitu untuk membantu menggapai kekhusyuan solat. Mengingat kematian menyebabkan seseorang semakin menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang menyadari kelak akan menjadi mayat, pasti berjumpa dengan Allah dan ditanya tentang amalnya, maka ia menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Agar solat khusyuk, maka diharapkan kita mentadabburi atau menghayati setiap ayat-ayat Quran dan zikir yang dibaca. Tadabbur dan tafakur terhadap ayat-ayat Allah merupakan pengantar kekhusyuan. Begitu juga menangis saat mendengar atau membaca ayat-ayatnya. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Atau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ceritakanlah kepadaku apa yang paling kau kagumi dari Rasulullah. Aisyah tiba-tiba menangis. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, biarkan aku menyembah Tuhanku. Sesungguhnya aku senang bersamamu dan aku senang menyenangkanmu." Lalu beliau pun bangun dan solat. Lalu beliau solat sambil menangis sehingga lantai kamarku basah karena air matanya.
Tak lama kemudian Bilal mengumandangkan azan subuh. Ketika Bilal melihat mata Rasulullah basah karena menangis, Bilal pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Rasul menjawab, "Wahai Bilal, aku lebih suka menjadi hamba yang banyak bersyukur. Malam ini diturunkan kepadaku ayat yang apabila seseorang membacanya namun tidak menghayatinya, maka ia merugi, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping menata hati dan menyempurnakan syarat rukun salat, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Sebelum salat hendaknya kita membersihkan tempat salat dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi, seperti gambar-gambar dan ornamen yang menarik perhatian saat salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mempunyai kelambu di rumahnya berwarna-warni. Lalu Rasulullah memintanya agar menyingkirkan kelambu itu karena mengganggu salat beliau. Pakailah busana yang polos, setidaknya tidak banyak warna, sebab pakaian yang bergambar dapat menarik pandangan musolli dan mengganggu konsentrasinya dalam salat. Bila memungkinkan, pakailah busana yang memang khusus untuk salat, seperti baju koko dan jubah. Jangan campur aduk antara baju salat dengan baju untuk aktivitas lain. Hindari salat di saat jam-jam makan atau salat di hadapan makanan. Jangan pula salat dalam kondisi sangat lapar, kecuali puasa. Dalam hadis dijelaskan, ketika makan malam sudah siap dan datang waktu salat, maka dahulukan makan malam. Hadis riwayat Bukhari. Ketika salat jangan menahan buang air besar, kecil, dan angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sambil menahan kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian akan salat dan ingin ke WC, maka pergilah ke WC dulu." Hadis riwayat Abu Daud. Hindari salat dalam keadaan ngantuk berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kalian salat dan ngantuk, maka tidurlah hingga ia mengerti apa yang dikatakan." Riwayat lain dengan tambahan, "Ditakutkan ketika kalian ngantuk dan melakukan salat, maka ia tidak sadar maunya meminta ampunan Allah, tapi malah mengumpat dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Hindari salat di tempat yang kurang rata atau kurang bersih, karena dapat mengganggu konsentrasi di saat sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu membersihkan tempat sujudmu dari kerikil saat salat. Kalau terpaksa melakukannya,
maka itu cukup sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan membaca bacaan solat terlalu keras hingga mengganggu yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa kalian semua menghadap Allah. Janganlah saling mengganggu. Jangan membaca lebih keras dari saudaranya dalam solat. Hadis riwayat Abu Daud.